teman-teman, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang hukum kesehatan. Pembahasan kami ada 3 poin. Yang pertama ada ruang lingkup hukum kesehatan, definisi hukum kesehatan, dan yang terakhir adalah fungsi hukum kesehatan. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizky Purnama Sidik, ada Lanjar Teguh Tahsongko, ada Irfan Aditya Wardana, ada Rajan Ajril Badila, dan juga yang terakhir ada Ahmad Gajali. Yuk saksikan video kami bersama. Nah teman-teman, ruang lingkup undang-undang kesehatan diketahui lebih luas loh daripada undang-undang kedokteran. Undang-undang kesehatan tidak tercermin dalam buku khusus seperti KUH PER atau KUHP, melainkan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan manusia. Undang-undang kesehatan terbagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, diantara di bidang penerapan, interpretasi, evaluasi, fakta yang berkaitan dengan hukum pidana, perdata, dan administrasi, serta perawatan kesehatan atau kedokteran. Berikut ruang lingkup undang-undang kesehatan. Yang pertama, hukum kedokteran atau biasa disebut medical law. Hukum kedokteran mengatur hubungan antara dokter dan pasien, mencakup standar profesi, kewajiban informed consent, kerahasiaan rekam medis, serta pertanggungjawaban dokter apabila atas kelalaian medis. Apabila dokter melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien atau terbukti lalai, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Kedua, hukum rumah sakit atau biasa disebut hospital law. Hukum rumah sakit mengatur perizinan, akreditasi, standar pelayanan, serta tanggung jawab hukum atas rumah sakit sebagai institusi. Rumah sakit wajib memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat tanpa memandang kemampuan finansial dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Kasus kematian bayi Tebora pada tahun 2017 menjadi contoh nyata pelanggaran di bidang hukum ini. Yang ketiga, hukum tenaga kesehatan. Bidang ini mengatur seluruh profesi kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker, dan fisioterapis. Mulai dari perizinan praktik melalui STR dan SIP, kewajiban profesional, hingga perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya sesuai standar profesi. Yang keempat, hukum kesehatan lingkungan. Hukum kesehatan lingkungan mengatur pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Industri atau badan usaha yang mencemari lingkungan hingga menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dapat digugat secara perdata maupun dikenal dengan sanksi pidana. Lalu yang kelima, hukum limbah dan polusi. Bidang ini mengatur pengelolaan limbah medis seperti jarum suntik, darah, dan bahan kimia laboratorium, serta polusi bising, asap, dan gas beracun dari industri. Setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki sistem pengelolaan limbah medis yang sesuai standar, dan pelanggaran atasnya dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana. Yang keenam, hukum peralatan medis dan radiasi. Bidang ini mengatur penggunaan alat kesehatan berteknologi tinggi seperti sinar X, CT scan, dan reaktor nuklir medis. Setiap alat kesehatan wajib memiliki izin edar dari Kemenkes dan BPOM, dan tenaga yang mengoperasikan peralatan radiasi wajib memiliki kompetensi serta sertifikasi khusus demi keselamatan pasien maupun tenaga medis itu sendiri. Yang ketujuh, hukum kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Hukum K3 mewajibkan pengusaha melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pekerjanya, termasuk tenaga kesehatan yang menghadapi risiko penularan penyakit infeksius dan paparan bahan berbahaya. Pengusaha yang lalai menyediakan perlindungan K3 dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang definisi hukum kesehatan. Dikutip dari buku pengantar hukum yang ditulis Dr. Takdir SMH, Profesor Dr. Ram mengatakan, hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. Dan menurut pakar hukum kesehatan, Prof. Hendrik Jan Johan Linen, hukum kesehatan meliputi seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Dan juga pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu-ilmu, dan literatur yang menjadi sumber kesehatan. Jadi teman-teman, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan dan pahami bahwa menurut Profesor Dr. Reng, hukum kesehatan dipahami sebagai seluruh aturan hukum dan hubungan hukum yang berkembang, serta menentukan situasi kesehatan manusia. Artinya, hukum kesehatan berfungsi mengatur kondisi ataupun keadaan yang memengaruhi kesehatan manusia, termasuk hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan juga institusi kesehatan. Sedangkan menurut pakar hukum kesehatan, Profesor Hendrik Jan Johan Linen, hukum kesehatan memiliki cangkupan yang lebih luas dan juga sistematis, yaitu seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang melibatkan berbagai cabang hukum seperti hukum perdata, pidana, dan administrasi, serta didukung oleh pedoman internasional, hukum
hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan juga literatur ilmiah sebagai sumber hukumnya. Adapun korelasinya teman-teman, kedua pendapat tersebut saling melengkapi dalam menjalankan konsep hukum kesehatan itu. Keduanya sepakat bahwa hukum kesehatan merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dari pendapat Profesor Dr. Reng lebih menekankan pada hubungan hukum dan situasi kesehatan yang diatur oleh hukum itu sendiri. Sementara itu, dari Profesor Hendrik Jan Johan Lienen memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa hukum kesehatan bersifat multidisipliner karena melibatkan berbagai cabang hukum serta sumber hukum lainnya. Pun juga dituangkan dalam anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia mengenai pengertian hukum kesehatan itu sendiri, yang mana yakni seluruh ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan ataupun pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajibannya baik dari perorangan dan juga segenap lapisan masyarakat sebagaimana penerima layanan kesehatan maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan itu sendiri dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan terkait apa sih ruang lingkupnya dan definisinya. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih fungsi dari hukum kesehatan itu tersendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki apa sih fungsi hukum kesehatan, kita harus tahu dulu hukum teman-teman. Hukum kan memiliki tugas penting untuk melindungi dan melestarikan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu ketertiban umum dan ketentraman. Menurut asas hukum, terdapat 3 kewajiban hukum yang dibungkus dengan beberapa fungsi, yaitu fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian umum. Fungsi-fungsi tersebut pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada setiap orang atau pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, teman-teman, secara khusus tujuan undang-undang kesehatan adalah menciptakan masyarakat yang teratur serta membangun ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat, diharapkan kepentingan masyarakat dapat terwujud dan terlindungi. Hal ini disebutkan dalam buku Murtakusuma pada tahun 1996. Nah, teman-teman, undang-undang kesehatan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Meskipun undang-undang hanya mengatur tata kehidupan dalam sebentar yang kecil, tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua, ada menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Sengketa ini maksud adalah benturan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada merekayasa masyarakat atau biasa disebut dengan social engineering. Contohnya ketika masyarakat menghalangi dokter untuk melakukan pertolongan kepada perampok yang terkena tembakan, maka tindakan tersebut perlu diluruskan. Nah teman-teman, sampai juga kita dalam kesimpulan kali ini. Dalam kesimpulan presentasi kami ialah hukum kesehatan pada dasarnya merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pelayanan, dan juga penyelenggaraan kesehatan dalam masyarakat. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara berbagai pihak yang terlibat di bidang kesehatan tersebut, baik dari tenaga kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, pemerintah, maupun juga masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan tersebut. Di dalamnya juga tercampur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penerapan berbagai cabang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, dan juga administrasi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan juga bertanggung jawab. Melalui fungsi dan ruang lingkupnya yang luas, mulai dari praktik kedokteran, pengelolaan rumah sakit, serta tenaga kesehatan lingkungan, limbah medis, dan juga peralatan kesehatan, keselamatan kerja, farmasi, hingga sistem jaminan kesehatan. Hukum kesehatan berkepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat yang ada. Dengan demikian, hukum kesehatan menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan juga mampu derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Ya, itu adalah pembahasan dari kami mengenai ruang lingkup, definisi, dan juga fungsi dari hukum kesehatan. Mohon maaf apabila tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan semata. Sekian dari presentasi kami, sekian dan terima kasih.